Oke teman-teman, kita jumpa lagi ya di channel ini. Salam otomotif dan salam sukses buat teman-teman semuanya. Semoga sehat dan dimudahkan rezekinya ya. Amin. Oke teman-teman, video kali ini seperti biasa kita mau edukasi lagi teman-teman yang menonton. Kalau mobil teman-teman ada masalah dengan rem ya. Jadi misalnya rem itu nyeplos, blong atau turun sendiri pada saat kita ngerem, nah itu jangan dicuekin karena nanti akibatnya bisa berbahaya ya saat kita sedang dalam perjalanan. Oke, jadi saya akan bahas di sini sedikit mengenai beberapa penyebab mobil itu sampai tidak bisa ngerem atau loss atau blong ya, dan sekaligus bagaimana caranya kita mau mengganti master rem. Jadi ikuti teman-teman video ini sampai selesai, mudah-mudahan bisa mengedukasi teman-teman dan bisa nanti mengerjakan sendiri ya. Jadi misalnya mau ganti master rem di rumah sendiri bisa ya teman-teman. Ikuti video ini sampai selesai, nanti saya akan jelaskan. Oke teman-teman, jadi mobil ini Avanza ya. Masalahnya nih mobil kalau diinjak remnya itu dalam ya, sampai turun sendiri ke bawah. Seharusnya kalau yang normal itu kan kita seperti ini ya, kita injak sedikit aja, senggol gini ya. Nah itu sudah langsung rem. Tapi kasus di mobil ini kalau diinjak remnya itu mentok sampai ke lantai, itu masalahnya teman-teman. Jadi blong gitu ya. Nah oke, jadi kalau ada masalah seperti ini, kita mau cari tahu penyebabnya dari mana teman-teman. Nah pertama-tama yang teman-teman mesti lakukan ini untuk pemula atau teman-teman sebagai pemilik mobil mungkin yang belum tahu ya, biar bisa paham ya. Jadi kalau ngalami masalah seperti ini, pertama-tama kita langsung saja ke posisi master rem ya. Kita buka di master rem atas ya, itu kan ada tempat buat pengisian minyak rem. Jadi buka tutup buat pengisian minyak rem, kemudian kita cek ya apakah minyak rem ini berkurang di bawah batas maksimal karena ada garisnya itu ya, atau dia masih dalam keadaan minyak remnya penuh. Kalau misalnya di sini minyak remnya sudah berkurang, berarti ada terjadi kebocoran. Nah, kita akan cari tahu di mana saja yang bisa mengakibatkan terjadi kebocoran ya, teman-teman. Selain dari master atas di mana kita melihat terjadi kebocoran, kita langsung aja ke bagian roda belakang. Oke, teman-teman bisa ngintip ya dari bagian dalam, lihat dari dalam pelek ini ya. Kalau di sini ada basah atau becek, itu artinya sudah terjadi kebocoran di bagian master rem bawah atau seal ya. Nah, kita lihat kiri kanan bagian belakang. Nah, ini nggak boleh ada bekas minyak di pelek ya bagian dalam. Kalau sini sudah becek berarti bocornya di bagian roda. Jadi kita perlu membongkar rodanya untuk mengganti sealnya tersebut. Kemudian teman-teman nanti ngecek di bagian depan ya, atau roda depan, lihat kiri kanan itu ada namanya selang fleksibel. Contoh seperti di gambar ini ya teman-teman. Ini juga bisa mengakibatkan terjadi kebocoran sehingga minyak rem akan berkurang ya. Jadi ini ketika minyak rem berkurang, maka rem otomatis akan dalam atau akan blong. Ya, jadi cek bagian depan, kiri kanan, selang fleksibel secara umum ini kadang-kadang pecah ya. Jadi tidak boleh ada bekas minyak di sekitar roda ya, roda depan. Apakah di selang ini atau di bagian dekat dengan kanvas rem, tidak boleh ada bekas minyak atau becek. Karena di sini kadang dia bocor kecil saja sudah bisa mengakibatkan atau pecah sedikit ya, itu pasti bocor teman-teman. Oke, selanjutnya kita mengecek di bagian master rem atas teman-teman. Nah, untuk mobil Avanza ini setelah saya cek secara keseluruhan, nah ternyata bocornya itu ada di master rem atas. Teman-teman bisa lihat ya, ini sudah becek di sini. Jadi kalau untuk modelnya master rem atas ini untuk Avanza ya, Xenia sama Rasterios, itu kalau terjadi kebocoran minyak atau berkurang minyak rem, kalau bocornya di master, maka minyak itu akan masuk ke dalam booster. Ini agak repot teman-teman ya, bisa jadi ngerusakin booster ya. Nah, jadi di sini sudah terjadi kebocoran bagian master atas. Nah, di sini teman-teman simak baik-baik yang mau saya jelaskan. Ketika teman-teman mengalami mengecek semua tidak ada bocor, ternyata ketahuannya bocornya di sini, maka buka saja dua baut itu ya, mur 12, dicopot maksudnya mur 12 ya.
Nah, ini yang sudah saya lepas ya. Kemudian kita buka lagi dua selang pipa menggunakan kunci 10 ya. Itu kalau mau ganti sendiri ya teman-teman. Nah, setelah masternya kita lepas ya, tidak lagi nempel dengan booster remnya seperti ini, kita keringkan dulu bekas minyak yang terjebak di dalam booster rem seperti ini ya. Jadi gunakan kain lap saja yang bisa meresap minyak ya. Nanti coba teman-teman lihat, ini sudah banyak di sini minyak remnya ya, terjebak di dalam. Coba lihat seperti ini. Nah, ini ya. Nih, jadi ini kita keringkan dulu teman-teman. Sebab kalau ini nggak dikeringkan nanti akan membuat akan merusak booster ya. Booster rem akan ikut rusak karena dalam booster itu juga ada karet kan. Nah, jadi kalau ketika mesin mati, injak rem itu berat, itu masalahnya bisa di booster atau memang seperti itu ya. Kalau mesin mati pasti rem itu keras, tapi kalau mesin hidup dia harus enteng, itulah kerja booster. Nah, ini udah saya beli yang barunya teman-teman, karena memang di sini masalahnya masalah di master rem ya, dan harganya ini yang merek ini 1.300.000 kurang lebih seperti itu. Ini yang bagus ya teman-teman. Oke, jadi di sini tahapannya karena memang mobil ini usia sudah 7 tahun lebih ya, pemiliknya mobilnya tidak mau mengganti sealnya, maunya mengganti satu set saja. Jadi tahapannya kita langsung saja pasang yang baru seperti ini. Setelah terpasang yang baru, kita memasang ya pipa rem. Kemudian untuk awal isi dulu minyak rem sampai ke batas maksimal. Nah, kemudian salah satu pipa Maple 10 kita kendorkan dulu ya. Kemudian satu orang bisa memompanya dari dalam. Ya, ini untuk kita membuat si master ini biar terisi dulu dengan minyak rem yang baru ya teman-teman. Jadi jangan dulu langsung buang di rodanya seperti ini contohnya ya. Jadi kita buka, kemudian tekan dari dalam sampai di situ keluar, baru kita tutup semua mur 10-nya kita kencangkan. Nah, baru kita mulai sekarang menguras minyak remnya. Nah, siapkan selang water pass. Kemudian pakai kunci ini, kalau mobilnya Avanza atau Xenia ya sama aja, pakai untuk bagian depan itu bukan Maple ya seperti ini. Kemudian masukkan selang water pass. Nah, kemudian ujungnya kita tampung di botol penampung ya. Nah, setelah itu satu orang tugasnya di dalam mesinnya hidupkan mesin supaya enteng ya pada saat menekan rem. Kemudian kita menguras di sini ya dengan ngocok si pedal rem beberapa kali ya. Kita kocok terus ya, sambil nanti di sini diisi ya. Nah, nanti kan pasti berkurang nih, jadi sambil dikocok sambil diisi. Nah, ini contoh seperti ini teman-teman, lihat ya. Ini sambil kita kocok ya, sambil nanti di atasnya saya isi. Nah, seperti ini contohnya ya. Nah, jadi kalau teman-teman misalnya ngalamin ya masalah rem itu blong, kalau memang nggak ada bocor di yang sudah saya jelaskan di awal, itu kemungkinan bocornya di master rem ya. Cukup buka dua mur 12 sama selang pipa Maple itu 10. Nah, kemudian kita kuras semua. Tujuannya ini sekalian mengganti minyak rem yang baru ya, seperti itu maksudnya. Coba lihat, ini udah keruh banget ya, udah jelek, minyak rem yang lamanya udah jelek. Nah, jadi itu lihat ya, banyak anginnya juga ya. Nah, tuh. Nah, jadi ini mesti kita lakukan semua ya. Untuk Avanza bagian belakang di sebelah kiri ban belakang sudah cukup ya, karena di sebelah kanan belakang itu tidak ada Maple, cukup satu Maple di sebelah kiri saja menggunakan kunci 10. Nah, kemudian kita isi sampai ke batas maksimal minyak remnya ya, karena ada minimal maksimal ya sampai situ. Dan coba kita lihat bagaimana hasilnya teman-teman. Ini udah selesai ya. Nah, ini udah beres. Coba kita lihat bagaimana hasilnya. Waktu ditekan ini sudah tinggi ya, tidak lagi awal seperti awal, ini sudah normal ya. Nah, jadi begitu teman-teman. Seperti itu kita sedikit belajar mengenai rem mobil ya teman-teman, yang bisa saya bagikan buat teman-teman sekalian. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Semoga sedikit penjelasan ini bisa menjadi manfaat buat teman-teman semuanya. Nanti di lain waktu kita akan berbagi lagi ya untuk masalah-masalah yang lain seputar rem mobil. Thank you teman-teman, God bless.